Iya Bu Erni. Selamat sore. Selamat sore Bu Erni. Bu April, ini kita kan lagi ada program untuk pengembangan coaching ya, Iya. keterampilan coaching. Iya Bu. Nah, Ibu, saya ingin bertanya, kira-kira kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan dalam kompetensi coaching ini? Iya, saya itu ingin meningkatkan keterampilan coaching terkait mendengarkan aktif dan bagaimana saya mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh, oke, bagus. Itu nanti yang akan menjadi poin yang penting Iya, ya, yang iya. akan saya observasi nanti Iya. ya. Baik. Nah, terus dari hal-hal itu, kira-kira apa yang ingin Ibu fokuskan? Yang saya ingin fokuskan itu terkait itu tadi, nanti Ibu lebih memperhatikan cara saya bagaimana mendengarkan aktif dan bagaimana cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Oke, baik. Terus dari hal semua itu kira-kira kemampuan apa yang ingin paling Ibu kembangkan? Terutama yang terkait mendengarkan aktif sih Bu. Mendengarkan aktif. Karena itu yang paling penting dalam mengembangkan pembelajaran di kelas, jadi bisa kita terapkan di murid. Sip, nangkep. Berarti nanti hal-hal itu yang akan saya perhatikan selama Ibu coaching ya? Iya, siap. Sukses ya Bu April ya. Iya, terima kasih Bu Erni. Sama. Assalamualaikum, selamat sore Pak April. Waalaikumsalam Pak Abrol, selamat sore. Apa kabar nih Pak Abrol? Alhamdulillah sehat Bu April. Bagaimana Bu April? Alhamdulillah saya juga sehat. Ngomong-ngomong ada apa nih Pak Abrol? Ini Bu April, saya ingin sedikit bercerita mengenai kegiatan keseharian saya di sekolah. Oh gitu, ada apa? Jadi saya mengalami kesulitan dalam mengatur waktu Bu. Oh. Karena selama saya di sekolah itu banyak tugas tambahan. Iya. Seperti contohnya jadi pembina ekskul, lalu juga ditambah lagi ada tugas saya sebagai CGP. Iya. Untuk sendiri kan tugas CGP itu banyak. Iya Pak. Nah berarti Pak Abrol ini ingin membicarakan tentang tugas-tugas Pak Abrol yang menyita waktu ya Pak? Betul. Oke. Nah sekarang Pak Abrol itu ingin waktunya itu lebih kondusif. Betul, jadi saya ingin memiliki waktu, yaitu waktu ini saat bekerja di sekolah, dan juga ingin memiliki waktu saat bersama keluarga di rumah. Oh gitu, jadi tujuannya Pak Abrol ini ingin waktunya lebih efektif antara pekerjaan sekolah dan ketika berada di rumah, seperti itu ya Pak? Ya, tepat sekali Ibu April. Saya ingin waktu di sekolah mengerjakan tugas sekolah, kalau di rumah ya waktunya kumpul sama keluarga. Oke, jadi gini, kira-kira Pak Abrol itu gimana nih caranya untuk mendapatkan ide atau cara supaya bisa mengatur waktu agar menjadi lebih efektif? Gimana tuh menurut Pak Abrol? Kira-kira waktu supaya saya bisa bekerja dengan efektif di sekolah ya? Iya. Yaitu dengan memanfaatkan jam kos sih. Nah kira-kira tuh dalam waktu 1 minggu ada nggak sih 1 hari aja waktu yang menurut Pak Abrol itu efektif? Waktu kosong ya? Iya. Waktu kosong Ada nggak? di dalam satu minggu ada sih Bu di hari Senin. Oh gitu. Nah, hari Senin saya jam pagi itu ada waktu kosong. Nah biasanya kalau ada waktu kosong gitu kira-kira apa sih yang Pak Abrol lakukan di jam kosong itu? Di jam kosong itu ya biasanya saya sambil mencicil tugas tambahan saya aja sih, seperti membuat perangkat dan lain-lain. Nah dari waktu kosong itu apakah semua waktu kosong yang menyita waktu Pak Abrol? Iya, enggak juga sih Bu. Oke. Nah sekarang kebayang nggak kalau kan waktunya padat raya. Kalau di hari Sabtu dan Minggu itu kira-kira ada nggak sih waktu kosong? Di hari Sabtu dan Minggu, itu saya sih ada waktu kosong. Tapi juga kadang juga ada beberapa waktu yang digunakan saat lokakarya sih Bu. Oh gitu. Jadi emang waktu untuk bersama keluarga tersita ya Pak ya. Betul. Nah kalau waktu kosong di sekolah sekitar berapa jam Pak? Waktu kosong di sekolah kemungkinan adalah 5 jam. 5 Saat di hari Senin jam. itu. Oke, kalau di rumah Pak waktu Kalau kosong? di rumah biasanya saya pulang sekolah itu jam 3. Jam 3. Ya, pulang sekolah jam 3, tapi kan biasa saya sholat asar dulu. Setelah sholat asar jam 4 lah pulang ke rumah, nyampe jam 3, nyampe jam 5. Jam 5 saya bersih-bersih, siap-siap sholat maghrib, terus saya makan malam, sholat isya, baru itu ada waktu kosong. Oh gitu, berarti emang benar-benar padat melayap ya kegiatannya Pak Abrol nih. Jadi Bapak sharing tentang waktu, bagaimana supaya efektif. Nah, kalau menurut Pak Abrol nih, kegiatan Pak Abrol yang padat melayap ini kira-kira
mencicil tugas-tugas dari sekolah dan juga sambil mengerjakan tugas LMS, CDP. Dan juga mungkin saat pulang di rumah, mungkin di waktu terakhir itu jam 8 sampai jam 9 saya juga bisa sambil mencicil tugas CDP. Oke, berarti sebenarnya Pak Abdul itu yang menentukan sendiri kan ya bagaimana waktu tersebut Pak Abdul atur. Nah, kalau menurut Pak Abdul nih dari skala prioritas beberapa kegiatan itu Pak Abdul sudah mengurutkan belum? Skala prioritas kerjaan mana sih yang lebih dulu? Jadi mungkin di situ nanti Pak Abdul bisa lebih memudahkan membagi waktu keseharian. Gitu. Jadi kalau melihat skala prioritas ya, kalau saya lihat dari berbagai macam tugas saya, biasanya setiap tugas itu memiliki jangka waktu saat dikumpulkan ya, terutama saat tugas-tugas pembuatan modul dan segala macam, biasanya Pak Sekolah menentukan kapan waktu batas dikumpulkan. Biasanya sih di akhir bulan Juli sih. Dan untuk mungkin saya akan prioritaskan juga. Tapi juga di CDP kan juga ada beberapa tugas yang memang ada jadwalnya, deadline ya, dikumpulkan. Jadi saya lebih memprioritaskan waktu yang terdekat aja sih. Oh gitu. Mengerjakan dengan deadline yang terdekat. Iya. Nah, saya kebayang banget nih padat merayakan kegiatan Pak Abdul, terus bagaimana Pak Abdul tadi sudah merincikan. Nah, kira-kira apa sih yang bisa Pak Abdul lakukan? Ya, itu lebih bisa tepat mengatur waktu lagi sih. Iya, dan mungkin bisa membuat jadwal seharian kan ya Pak ya. Tadi kan Pak Abdul sudah menyampaikan skala prioritas. Nah, mungkin bisa dibantu dengan membuat jadwal keseharian ya Pak ya. Nah, kira-kira kapan tuh bisa dilakukan? Mungkin saya mulai hari ini kali saya terapkan. Ya, mungkin itu ya Pak ya, mulai hari ini Bapak ngebayangin nih kegiatan yang padat merayap, Bapak buat jadwal, mungkin itu akan membuat Pak Abdul lebih efektif mengatur waktu. Gitu ya Pak ya? Iya Ibu, terima kasih banyak. Nah, terus siapa nih? Saya perlu tahu kira-kira hal ini tuh butuh dukungan dari siapa saja ya, Pak Abdul untuk mengefektifkan jadwal keseharian. Untuk dukungan kalau di sekolah sih saya butuh dukungan dari rekan-rekan sih. Lalu juga ketika di rumah saya mungkin butuh dukungan dari anak dan istri saya. Oke, mantap kalau begitu Pak. Nah, terus selanjutnya kira-kira nih ya, setelah itu berhasil, apa yang akan Bapak lakukan? Ya, jika itu sudah berhasil, ya saya akan tetap mempertahankan konsistensinya supaya jadwal saya bisa lebih teratur lagi. Oh gitu. Nah, gimana nih dari perbincangan kita kira-kira sudah ada kebayang? Sudah Ibu, tentang curahan Pak Abdul tadi yang kendala tentang waktu yang tersita sudah tercerahkan. Iya Pak. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Abdul, dan saya tunggu ya cerita tentang jadwal kesehariannya. Oke, baik Ibu. Iya, pokoknya tetap semangat ya Pak Abdul ya. Iya Ibu, oke, semangat. Iya, semangat. Halo Ibu April. Iya Bu Elvi. Selamat ya sudah selesai coachingnya. Iya Bu. Gimana nih Bu? Oke, baik. Sekarang kita saatnya untuk membicarakan beberapa hal yang tadi hasil pengamatan dari saya. Sedangkan sebelum itu saya mau bertanya, gimana perasaan Bu April tadi setelah coaching? Saya sih merasanya saya sih udah melakukan yang terbaik ya Bu ya dalam kompetensi itu gitu Bu. Baik ya. Tadi saya juga melihat kalau Bu April itu sudah bagus sekali dalam bertanya, sudah mengajukan pertanyaannya berbobot, terus mendengarkannya juga sangat present sekali ya, hadir dengan sungguh-sungguh. Dari bahasa tubuh Bu April itu luar biasa bagus sekali. Terus Bu April, walaupun demikian ya, saya ingin ada hal yang menurut saya perlu ditingkatkan tadi dalam observasi tadi. Apa tuh Bu? Ini dalam identifikasi masalah yang perlu ditingkatkan. Saya melihat itu ada kurang tajam begitu ya Bu April ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari Bu April. Itu kan menurut pengamatan saya ya Bu ya. Iya benar Bu Erni. Saya juga merasa kayaknya kurang mendalam gitu. Mungkin identifikasi masalahnya saya lebih mendalam supaya lebih terungkap lagi ya apa yang ingin coaching sampaikan. Oke, jadi itu. Terus dari diskusi kita ini, kira-kira langkah konkret apa yang ingin Bu April lakukan untuk meningkatkan performa Ibu dalam coaching? Iya, tentunya yang pasti sih untuk keterampilan coaching ini saya akan terus berlatih sih Bu. Mungkin jam terbang untuk keterampilan coaching ini akan saya tingkatkan. Betul sekali. Oke,
Jadi ini semua nanti Bu April observasi yang kita lakukan akan saya catat dalam form supervisi akademik gitu ya. Nah yang terakhir Bu April, dari proses semua dari tadi kita tahap 1 untuk pra-observasi sampai Ibu melakukan coaching sampai sekarang ini, kira-kira hal apa yang merasa Ibu peroleh dari proses kita ini? Yang pasti sih saya mungkin untuk yang mendengarkan aktifnya ya Bu, saya sudah mulai mencoba untuk melakukan yang terbaik dalam mendengarkan aktif. Ya walaupun tadi dalam mengidentifikasi masalah masih harus perlu ditingkatkan. Iya. Sukses selalu untuk Bu April. Terima kasih Bu Eri. Secara keseluruhan, oke. Iya, terima Sukses kasih ya Bu April, terus belajar. Sukses di Oke, terima kasih. Terima kasih Bu.